Please subscribe and like. Alhamdulillahilladzi hamdan wa qana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman mutalazzimaini daimatan ya Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin min siyamihi laisa lahu ilal ju' wal 'atas. Sadaqallahul azim wa sanabiyul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Setelah kita menyampaikan pujian dan selawat kepada baginda Rasul, kami selaku khatib pada hari ini mengajak kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang dapat kita artikan dengan menjalankan titah dan perintahnya dan menjauhi semua apa yang menjadi larangannya. Adapun salah satu jalan, salah satu upaya kita mencapai derajat takwa itu adalah kita melaksanakan puasa dengan sepenuh hati, dengan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tema ataupun judul khutbah kami pada hari ini adalah persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Atau tepatnya kita sekarang sudah masuk kepada bulan Sya'ban, doa kita pun berubah menjadi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, seandainya nanti Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, apa yang harus kita perbuat? Mengapa kita harus minta disampaikan kepada bulan Ramadan? Tentunya kita ketahui bulan Ramadan ini banyak mengandung berkah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan untuk menjelang bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah ingatkan kepada keluarga kita atau mungkin kepada diri kita sendiri, apabila ada piutang puasa pada Ramadan yang tahun lalu, masih ada kesempatan. Seandainya oleh karena ini sudah 5 hari atau 6 hari lagi utang kita masih 7, artinya kita masih ada utang lagi, bertambah lagi utang kita. Makanya mumpung masih ada kesempatan,
Minta kepada anak-anak kita, anak-anak yang gadis utamanya, ingatkan, kalau ada yang hutang puasa, tunaikanlah, jangan sampai hutang puasa kita bertumpuk-tumpuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang perlu kita siapkan adalah tentunya persiapan fisik kita. Yang mana dikatakan dengan persiapan fisik? Paling tidak sebelum memasuki bulan Ramadan, kita mencoba untuk melaksanakan puasa di bulan Sya'ban ini. Makanya baginda Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Makanya ada yang memahami dia melaksanakan puasa Sya'ban itu mulai dari tanggal 1 bahkan sampai tanggal 10. Namun sesungguhnya di situ disebutkan hanya disebut memperbanyak. Yang sudah biasa Senin Kemis, yang sudah biasa Yaumil Bid, ya, ataupun yang sudah biasa dengan puasa-puasa Nabi Daudnya, itu yang sudah biasa. Nah, kepada kita yang belum biasa, alangkah lebih baiknya ini masih ada Senin satu lagi. Kita mencoba untuk membiasakan fisik kita, jangan sampai dalam keseharian kita selama ini apabila ketemu makanan pasti dimakan. Sarapan pagi jam 7 kita makan. Di kantor ketemu makanan jam 9 kita makan. Jam 10 kita makan, jam 11 kita makan, habis zuhur itu sudah makan besar, makan lagi, habis asar makan lagi. Bahkan kadang-kadang sampai jam 10 malam pun kita masih makan, tidak ada istirahatnya. Khawatirnya nanti badan kita ini akan kaget. Nah, makanya sekali lagi kami sarankan kepada kita semua, masih ada satu Senin lagi apabila kepengen untuk membiasakan puasa kita, sehingga pada masuk bulan Ramadan nanti kita sudah terbiasa dengan puasa kita. Jadi ini persiapan fisik namanya. Kemudian yang ketiga, persiapan yang dapat kita lakukan adalah kita mencoba untuk menyiapkan paket untuk berbagi. Bagaimana maksudnya? Berbagi ini apabila kita tidak siapkan, biasanya kita akan menjadi sesuatu yang berat. Tapi kalau kita siapkan, sudah kita niatkan dari awal, misal ketika masuk bulan Ramadan, paling tidak kita memberikan paket puasa di sekeliling rumah kita. Tidak usah banyak-banyak. Paling tidak ada korma, ada sirup, ada gula, ada kopi, cukup. Nah, ini kalau di awal menjelang Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, paket berbaginya adalah bisa saja kita melaksanakan iftar jama'i. Artinya kita mengajak, mengundang untuk puasa, berbuka berjamaah. Kalaupun itu dianggap merepotkan, boleh kita mengirimkan paket buka puasanya ke masjid. Mudah-mudahan di masjid kita ini ada yang menunggu ketika berbuka. Nah, kalau di tempat kami, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di sini juga kami sudah sepakat dengan warga untuk membuat daftar piket. Jangan sampai nantinya apabila tidak dibuat daftar piket, banyak yang memberikan paket buka puasa pada hari yang awal-awal, namun pada hari berikutnya tidak ada lagi. Nah, maka dari itu alangkah lebih baiknya dibuat jadwal, misalnya satu keluarga atau 2-3 keluarga untuk dalam satu hari. Nah, mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, ketika kita melaksanakan itu, Allah telah menjanjikan kepada kita, apabila kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya akan kita dapatkan sebagaimana orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala ibadah puasa orang yang berpuasa itu.
Jadi enak sekali. Kalau misalkan di masjid ada orang yang berbuka orang 10, artinya pada hari itu kita mendapatkan amal puasanya sebanyak 11 kali. Satu yang kita melaksanakan puasa, 10-nya kita memberikan paket berbuka kepada masjid. Hadirin rahimakumullah. Adapun selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah kita juga menyiapkan, merencanakan apa-apa yang kita lakukan pada waktu bulan Ramadan nanti. Di awal pertanyaan kami sebutkan tadi, mau apa kita di bulan Ramadan ini? Tentunya jawabannya adalah memperbanyak amal ibadah kita. Memperbanyak amal ibadah kita, kuantitas dan kualitas. Sehingga apa yang akan kita rencanakan nanti, misal kalau mau Ramadan nanti kita sudah berandai-andai, saya akan melaksanakan paling tidak 1 kali khotam membaca Quran. Ketika dalam puasa nanti saya targetkan ada hafalan yang menambah. Ketika dalam bulan Ramadan nanti saya akan mencoba untuk melaksanakan sholat duha. Begitu seterusnya. Ada perencanaan ketika kita di dalam bulan Ramadan. Tidak hanya sekedar berdoa disampaikan kepada bulan Ramadan, namun tidak ada yang kita perbuat. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sekali lagi perlu persiapan ketika akan kita menyambut bulan Ramadan ini. Demikian Allah, dalam khutbah kedua ini kami sampaikan lagi, tegaskan kembali bagaimana rencana kita sebaiknya. Paling tidak kita mensukseskan 5 hal di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita sukseskan puasanya. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah memberikan kesehatan kita sehingga kita menuntaskan puasa kita sampai dengan akhir Ramadan. Yang kedua, kita sukseskan sholat tarawihnya. Jangan sampai sholat tarawihnya cuma hanya sekedar di awal-awal Ramadan saja. Kerjakan sampai di akhir Ramadan. Yang ketiga, kita sukseskan bacaan Al-Quran kita. Bacaan hafalan Al-Quran kita. Kita sukseskan. Yang keempat, kita sukseskan dalam iktikaf kita 10 hari yang terakhir. Atau paling tidak kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar.